Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta Kongres Nasional yang di Bandung pada pagi hari ini, yang ikut hadir pada acara abstrak paper yang dengan topik otologi. Terhormat semua pembicara, guru besar, dan semua yang hadir pada pagi-pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita ada 6 topik yang akan disampaikan oleh para pembicara yang sudah sangat luar biasa, yang sudah sangat berpengalaman di bidang ilmunya. Untuk kesempatan pertama, kami undang Dr. Masyita Gafar, spesialis TPKL konsultan, subspesialis otologi, dengan topik Tympanoplasty in Practice, What Should Be Concerned? Ya, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Panitia Kongres Nasional ke-19 Bandung. Pada kesempatan ini kami akan membawakan topik dengan judul Tympanoplasty, What Should We Concern? Slide. Jadi sebagai pendahuluan, pertama kali Tympanoplasty, teknik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1878. Kemudian barulah pada tahun 1960 pertama kali digunakan fascia temporalis oleh Hirman. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, macam-macam material kemudian diperkenalkan termasuk komposit graf ataupun kartilago. Slide. Jadi tujuan dari Tympanoplasty tentu sama-sama kita sudah ketahui bahwa selain untuk restorasi pendengaran, tentu yang paling utama adalah untuk mencegah terjadinya reinfeksi kembali. Pertama kali saat ini Tympanoplasty sudah menjadi satu pembedahan daycare, dan kita berharap bahwa semua dokter spesialis THT mampu melakukan tindakan ini karena ini menjadi satu kompetensi 4 untuk semua spesialis THT. Slide. Tindakan ini sebenarnya menjadi satu tindakan daycare oleh karena prosedurnya sangat simpel, kemudian resiko yang berat tidak kita dapatkan, tetapi apabila ada komplikasi selama pembedahan, maka prosedur ini bisa menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Slide. Persiapan preoperasi merupakan salah satu langkah yang paling penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Namun kita ketahui sama-sama bahwa beberapa otologis ataupun ahli bedah juga mempunyai pilihan sendiri dalam pendekatan operasi. Slide. Dalam persiapan preoperasi tentu hal-hal yang perlu kita ketahui atau tanyakan ke pasien terkait dengan otore, apakah intermittent, continuous, ataukah memang dalam jangka waktu lama tidak ada otore, kemudian hearing status seperti apa, problem penyakit yang lain seperti adanya alergik, asma, atau rinitis kronik juga perlu menjadi catatan kita. Kemudian riwayat keluarga terkait dengan adanya problem telinga tengah. Yang lain yang perlu kita tanyakan adalah apakah ada riwayat pembedahan sebelumnya. Slide. Jadi salah satu pre-operative assessment yang penting sebelum kita melakukan pilihan tindakan apa yang akan kita lakukan adalah bagaimana dengan ukuran dan size dari
size dan lokasi daripada perforasi, kemudian bagaimana dengan kondisi anatomi telinga luar, apakah sempit, apakah ada ham, ataukah ada hal-hal yang menjadi penyulit nantinya dalam akses pemasangan graf ataupun pembersihan cairan. Slide. Ini beberapa contoh gambar yang biasanya kita temukan di klinik terkait size dan lokasi dari perforasi. Umumnya kita temukan juga perforasi aptik yang tanpa disertai dengan adanya kolesteatoma. Tetapi salah satu yang menjadi penyulit juga apabila ada perforasi di mana sisa membran timpani biasanya mengalami adesif. Ini menjadi perhatian yang perlu juga buat operator. Slide. Jadi manajemen yang baik preoperatif akan menjadi satu garansi akan adanya hasil yang optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Slide. Pendekatan yang biasanya kita lakukan tergantung pada site dan size juga, boleh enaural, endometal ataupun postaural. Slide. Untuk instrumentasi saat ini ramai juga telah digunakan endoskopik. Oleh karena kita tahu bahwa dengan endoskopik biasanya untuk akses-akses yang sulit mudah kita lihat, kemudian time saving, sementara untuk mikroskop yang biasanya sulit karena perlu mengetahui bagaimana cara menghandle dan mengatur untuk mikroskop, tetapi sangat bermanfaat apabila kondisi selama operasi terjadi perdarahan. Oleh karena kita bisa menggunakan dua tangan dengan bebas. Ya. Slide. Jadi aspek-aspek yang perlu kita lakukan selama pembedahan adalah kita akan melihat di mana area atau lokasi daripada perforasi. Biasanya kalau anterior, kemudian ada ham anterior, biasanya agak sulit kita melakukan pembersihan ataupun mengakses bagian paling anterior dari perforasi. Ada atau tidak timpanosklerosis, ada atau tidak granulasi. Kemudian membran timpaninya seperti apa? Apakah adesif, apakah ada floppy, ataukah bagaimana dengan kondisi liang telinga? Slide. Untuk peletakan graf itu saya rasa kita semua sudah sama-sama terbiasa melakukan, apakah itu underlay ataupun overlay. Di sini untuk pemula mungkin sangat bagus dengan teknik underlay oleh karena mudah untuk melakukannya. Kemudian untuk visualisasi sangat luas. Sementara untuk overlay untuk memisahkan epitel dengan lamina propria itu sedikit menggunakan teknik yang diligent. Kemudian keuntungan untuk underlay, disadvantage-nya adalah biasanya kalau kita ada kansnya untuk terjadi adesif kembali dari graf, maka mudah terjadi apabila kita menggunakan teknik underlay. Untuk overlay biasanya kita akan bisa mengalami satu lateralisasi apabila kita menggunakan graf yang cukup tebal. Jadi untuk overlay mungkin lebih bagus menggunakan graf fasia. Slide. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberhasilan atau mempertinggi keberhasilan daripada graf? Tentu akan kita lihat bahwa slide. Pertama adalah seluruh area, mulai dari area awal perforasi itu memang harus betul-betul kita bisa lihat secara secara jelas. Jadi tidak boleh ada area yang kita tidak lihat, kita hanya perkirakan. Jadi seluruh area harus kita lihat dengan jelas dan kita bisa lihat di sini. Maaf. Sebelumnya. Dan apabila ada area yang sulit terlihat, maka ada pilihan-pilihan. Salah satunya adalah apakah kita melakukan kanal plastik, ataukah kita melakukan satu insisi yang lebih terbuka apabila ada di etik, agak sulit kita mengakses, maka kita bisa melakukan satu insisi enaural.
Kemudian pilihan lain untuk melihat lebih luas, kita bisa melakukan satu swinging door timpanoplasti. Slide. Ini salah satu video untuk an-aural approach pada operasi dengan perforasi di atik dan liang agak sempit. Silakan. Oh bukan, bukan yang kanaloplasti. Ya, ya. Jadi setelah kita melakukan tindakan tympanomeatal flap, insisi tympanomeatal flap, kemudian kita lanjutkan dengan n-aural. Ini sangat membuka akses ke arah atik ataupun ke dinding posterior liang telinga yang sempit. Mungkin dipercepat sedikit. Sebelum. Ya, jadi kita lanjutkan dengan insisi n-aural sehingga akses ke posterior superior terbuka dan kita bisa membersihkan daerah-daerah pada superior ataupun posterior, terutama apabila ada granulasi ataupun ada kolesteatoma yang masih dalam yang terbatas pada kantong etik. Oke, slide. Ini adalah pada kasus di mana kita membutuhkan satu akses yang luas, kita boleh melakukan kanaloplasti transkanal. Jadi perluasan daripada akses ini bukan hanya diperlukan untuk pembersihan dan sebagainya, tetapi akan mempermudah juga peletakan graf nantinya. Slide. Untuk pilihan grafnya kita boleh memilih apakah composite island graph, biasanya kita ambil di cartilago concha ataupun tragus, ataupun kita menggunakan pure fascia temporalis. Masing-masing dengan ada kemudahan, masing-masing ada manfaat yang berbeda. Tetapi apabila kita lihat hasilnya antara temporalis fascia dengan komposit itu tidak ada beda. Setelah tindakan operasi kita bisa lihat. Maaf. Jadi setelah tindakan operasi kita bisa lihat tidak ada perbedaan antara kedua material ini. Pun dalam literatur yang melakukan penelitian terkait perbaikan pendengaran antara fascia dan komposit tidak ada perbedaan yang signifikan dalam memperbaiki pendengaran. Slide. Slide. Oke. Ini salah satu gambaran yang biasanya kita temukan setelah operasi, baik itu setelah kita membuka tampon ataupun setelah beberapa lama kita telah melepaskan tampon, kita bisa dapat onsetnya sesaat.
Untuk guru besar, dokter senior, teman sejawat sekalian, pada pagi hari ini izinkan saya mempresentasikan sebuah laporan kasus yang kami kerjakan di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang dengan judul abses retroauricula yang merupakan satu komplikasi dari atresia aural dengan kolesteatoma. Ya mungkin kita mulai dahulu refreshing sedikit dokter dengan mengenai atresia aural. Atresia aural sendiri mungkin kita ketahui merupakan kelainan kongenital, di mana kelainan ini muncul pada saat mulai dari masa kehamilan, gestasi keempat hingga ke 26 minggu, yang kemudian akan memberikan adanya gangguan berupa kelainan pada daerah kanalis akustikus eksternus hingga ke dalam kafum timpani. Insidennya sekitar 1:10.000 hingga 20.000 kelahiran, di mana kasus yang unilateral lebih banyak dibandingkan kasus bilateral. Kasus bilateral sendiri biasanya berhubungan dengan beberapa sindrom, seperti contohnya Treacher-Collin ataupun Chart syndrome, di mana 4-77% kasus atresia aural ini kita temukan dengan kolesteatoma kongenital. Slide. Sorry. Berikut adalah klasifikasi dari atresia aural dari Jafs-Dover yang biasanya kita gunakan, dan kita lihat di sini adalah kelainan pada daerah kafum timpani dan juga ossiculatory change yang dapat kita nilai menggunakan CT scan resolusi tinggi, di mana sebenarnya klasifikasi ini akan memberikan nilai prediksi prognostik dari hasil operasi yang kita kerjakan kepada pasien. Jika skornya lebih dari 7, biasanya hasilnya baik untuk fungsi pendengarannya. Namun jika hasilnya kurang dari atau sama dengan 7, biasanya tidak dapat memberikan hasil pendengaran yang lebih baik. Slide. Berikut kami laporkan seorang pasien laki-laki usia 19 tahun yang datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein dengan keluhan adanya bengkak di belakang telinga dengan riwayat adanya gangguan pendengaran sejak dari lahir disertai liang telinga yang memang sempit dan gambaran daun telinganya yang memang kecil dibanding telinga sebelahnya. Slide. Ya, pada pemeriksaan fisik di daerah retroaurikulanya sebelah kiri kita temukan adanya gambaran abses retroaurikula dengan mikrotia grade 1 dan stenosis dari kanalis akustikus eksternusnya. Slide. Ya, dari pemeriksaan radiologi CT scan temporal yang kita kerjakan, kita temukan adanya atresia pada kanalis akustikus eksternus disertai adanya lesi hipodens di daerah retroaurikular dengan DD-nya adalah abses serta ditemukannya gambaran mastoiditis dengan kolesteatoma, di mana didapatkan destruksi dari dinding dari mastoid sendiri. Pada pemeriksaan audiometri nada murni kita temukan gambaran gangguan pendengaran konduksi derajat sedang berat. Slide. Pasien ini kami diagnosis dengan mikrotia pada telinga kiri disertai dengan atresia aural dengan kolesteatoma serta abses retroauricula. Pasien kami tata laksana dengan insisi drainase abses retroauricula. Selanjutnya dilanjutkan dengan mastoidektomi dan miatoplasti. Slide. Pada saat durante operasi mastoidektomi, mohon izin diklik di gambar yang sebelah sini. Dikarenakan anatominya yang cukup berbeda saat kita melakukan drilling pertama kalinya, biasanya saat kita melakukan drilling, kita nilai dinding posteriornya. Karena tidak terdapat dinding posterior yang dapat kita nilai, maka kita sedikit memajukan ke depannya area fossa glenoidnya kita identifikasi dan
area linea temporalisnya. Kita lakukan pengeborannya dari daerah yang kribrosa. Pada saat durante operasi, kita temukan kolesteatoma memenuhi kafum mastoid hingga kafum timpani. Setelah kita lakukan pembersihan pada kafum mastoid dan kafum timpani, kita evaluasi area ossicular change-nya. Ternyata tidak kita temukan ossicular change yang ada, hanya kita temukan daerah basis stapes yang masih cukup baik. Setelah kita lakukan pembersihan, kita lakukan pemasangan tandur dari area kafum timpani sedikit meluas ke area kafum mastoid. Dan terakhir kita lakukan metoplasti. Next. Ya, follow up pasca operasi 6 bulan post surgery tandur cukup baik, namun pendengarannya tidak terlalu jauh berbeda dibanding sebelum operasi. Next. Pada kasus ini kita temukan pasien dengan atresia pada liang telinga. Sebenarnya atresia liang telinga ini sendiri insidennya memang lebih banyak laki-laki sekitar 2,5 dibandingkan wanita, di mana yang unilateral lebih banyak dibandingkan yang bilateral. Next. Ya, pada kasus ini setelah kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga CT scan temporalis, kita temukan bahwa diameter dari kanalis akusticus externusnya kurang dari 4 mm dan disertai dengan abses retroauricula. George Dover dan Rahul menyatakan bahwa pada kasus yang mereka temukan, atresia dapat terjadi bervariasi kurang dari 4 mm hingga tidak terbentuk sama sekali lubang dari meatus akusticusnya. Obstruksi pada telinga bagian tengah yang akan menyebabkan drainase yang tidak adekuat. Selain itu anatomi yang sempit pada kanalis akustikusnya tersebut dapat memicu kolesteoma akan lebih mudah untuk berkembang dan dapat menyebabkan komplikasi, salah satunya adalah abses retroauricula. Slide. Pasien ini kami tata laksana dengan mastektomi dan meatoplasti. Atresia liang telinga sendiri dapat kita tata laksana dengan kanaloplasti ataupun dengan mastektomi. Pada kasus ini kita pilih mastektomi dan meatoplasti karena kita temukan pasiennya sudah dengan kolesteatoma disertai adanya komplikasi intratemporal. Sehingga pada kasus ini yang pertama kali kita kerjakan adalah eradikasi dari penyakitnya sendiri, membuang jaringan patologis. Yang terakhir, mencegah komplikasi lanjutannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Viana yang sudah berbagi pada kita satu kasus yang cukup jarang. Akan menarik sekira kasusnya. Nanti akan kita diskusikan setelah sesi ini. Lanjut kepada pembicara ketiga, Dr. Eko Teguh, spesialis THT bedah kepala leher, yang dengan topik Learning and Experience of Simple Autology Surgery. Silakan, Dok. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan dengan judul Learning and Experience of Simple Autologic Surgery. Saya akan mempresentasikan beberapa kasus sebenarnya yang sederhana sampai dengan yang kita bisa lakukan sehari-hari oleh SP1 di rumah sakit yang biasa kita lakukan. Saya lebih banyak melakukannya dengan mikroskop, beberapa dengan endoskop. Mungkin saya tidak bisa tampilkan semua karena keterbatasan waktu. Jadi seperti kita ketahui bahwa telinga ini merupakan kasus yang cukup sering buat kita. Dan baik telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Dan itu memerlukan penanganan sebenarnya yang lebih baik. Jadi tidak semuanya bisa, memang tidak semuanya tidak bisa kita lakukan semua, tapi beberapa kasus kita lakukan di rumah sakit. Nah, dengan kita basic pendidikan kita yang sudah kita dapatkan, kemudian kita aplikasikan, diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik buat pasien itu. Jadi kita menggabungkan antara pendidikan, pengalaman, dan kemudian evaluasi dari hasil
operasinya. Nah, kita mulai dari kasus-kasus yang sederhana. Ini yang kita lakukan di rumah sakit kita, yang sudah kita lakukan pada kasus-kasus ini. Ini yang akan nanti saya tampilkan. Kemudian ini kasus-kasus advance yang kita lakukan di rumah sakit yang sudah kita lakukan, dan ini nanti kita di lain waktu. Jadi saya lebih menekankan kepada approach dan tekniknya, dan lebih banyak dengan video operasi. Yang pertama adalah untuk transhelik. Jadi pada kasus preauricular sinus, baik itu pada kasus datang yang pertama masih baik, ya. Kemudian pada kasus yang kedua juga dengan abses seperti ini, dan pada kasus yang ketiga yang sudah pernah dilakukan operasi sebelumnya oleh sejawat yang lain dengan relapse kembali. Jadi pada kasus preauricular sinus ini, teknik yang paling sering digunakan adalah insisi dari daerah sinus ataupun dari supraaurikuler. Nah, saya belajar dari beberapa guru yang saya ini kan, saya lebih prefer untuk menggunakan teknik transhelik, di mana pada kasus-kasus ini kita bisa mempunyai akses yang lebih luas untuk kasus operasinya, kemudian sehingga kita bisa membuang seluruh rongga sinus dari dari telinganya, dan kemudian kita bisa secara kosmetik dengan transhelik yang ada di belakang ini garis helix ini, hasilnya pun secara kosmetik akan lebih bagus. Jadi kita buka, kemudian kita identifikasi ya sinusnya, bila perlu kita buang jarak kartilago yang ikut ini diangkat semua, kemudian sinus pitnya kita buka, kita buang. Dan kemudian jikalau ada jaringan patologis lain, kita bersihkan dengan kuret sampai ketemu kita jaringan sehat. Nah, selanjutnya saya lebih banyak membiarkan kepada jaringan sehat ini dalam keadaan terbuka. Nah, jadi dalam keadaan terbuka, kemudian dia sembuh sendiri dengan kita maintenance, berikan pengertian kepada orang tuanya untuk menjaga lukanya, untuk merawat lukanya, sehingga dia bisa lebih baik, dan penyembuhan lukanya scar tisunya seperti ini. Nah, jikalau nanti dia dewasa ingin rekonstruksi, kita lakukan rekonstruksi dengan menarik flapnya. Kemudian approach yang kedua adalah transkanal yang biasa kita lakukan. Transkanal approach ini pada kasus telinga luar, ini bisa kita lakukan pada kasus-kasus seperti ini. Banyak kasusnya, tapi saya akan utamakan pada kasus osteoma, keratosis obturans, ataupun external cholesteatoma. Seperti ini, pada prinsipnya, baik osteoma ataupun keratosis obturans, ataupun eksternal cholesteatoma, ini prinsipnya sama kalau saya perhatikan ya. Jadi kita membuang jaringan patologis semuanya sampai ketemu kemudian kita jaringan sehat. Nah, setelah jaringan sehat kita rekonstruksi liang telinganya. Jadi kita buang semua dari seluruhnya. Kita ketemu jaringan sehat. Nah, sampai ketemu ini kita buang. Ya. Kemudian kita menemukan jaringan di bawahnya. Dan kita bersihkan. Saya lebih banyak membersihkan menggunakan bor dengan dilindungi dulu membran timpaninya. Terkadang juga saya menggunakan juga selain bor, menggunakan kuret. Ya, jadi sampai dapat kita jaringan yang sehat atau dia rata dengan jaringan dengan daerah sekitarnya. Terkadang kalau defeknya terlalu besar, saya menggunakan free flap. Misalnya ini saya tambahkan dengan kuret sehingga ini, kalau defeknya terlalu besar, saya menggunakan free flap yang berasal dari mukosa dari telinga pasien tersebut. Sehingga memungkinkan meminimalkan resiko terjadinya osteomielitis. Nah, ini keratosis dan ini pada kasus cholesteatoma eksterna. Jadi pada prinsipnya seperti tadi, kita buka semuanya. Kalau bisa dari liang telinga, dari transkanal, kita transkanal. Kemudian kalau ada defek transkanal yang luas, tapi tidak masuk sampai ke antrumastoid, maka kita bisa lakukan rekonstruksi kanaloplasti pada kasus ini. Nah, kanaloplastinya saya lebih banyak mengambil lemak. Kalau pada liang telinganya seperti ini, kita kombinasi dilakukan kuretase, kemudian sehingga dapat lurus membran timpaninya, lapisannya terlihat, kemudian saya lakukan kanaloplasti dengan mengambil lobulus. Ya. Nah, dari lobulusnya itu kita tampilkan di sini, kemudian kita tutup defeknya. Nah, sehingga didapatkan liang telinga yang
sehat kembali setelah baik. Nah, sementara transkanal juga bisa kita lakukan pada kasus trauma ataupun perforasi kecil, sedang sampai berat, sampai besar. Dengan kasus kalau misalnya pada kasus yang moderate ataupun ini, syarat utama adalah pada kasus transkanal, pada kasus perforasi membran timpani adalah conductive hearing loss-nya ringan sampai sedang, kemudian juga kita bisa melihat seluruh anulus, ya seluruh membran timpani full expose. Jadi itu kalau untuk transkanal itu wajib. Nah, kemudian kita lakukan ini, saya lebih banyak menggunakan teknik inlay miringoplasti. Jadi inlay miringoplasti ini memisahkan antara epitel berlapis gepeng dengan lamina propria, sehingga mukosanya disisakan. Nah, dengan begitu graf yang akan kita tempatkan nanti dia akan dijepit dari bawah oleh mukosa, dari atas oleh epitel berlapis gepeng. Graf yang diambil saya lebih banyak dari graf perikondrium kalau pada kasus transkanal, dan nanti tidak usah dijahit kembali si perikondriumnya sini ya. Jadi ambil perikondrium tragus di sini, diambil, kemudian kita ini, jadi kita memisahkan di sini ya. Ini pada kasus large perforation, kemudian dibuka seluruhnya, kita sisakan dari mukosanya. Nah, tampak seperti ini. Kemudian setelah kita full expose seperti ini, graf kita tempatkan di atas mukosa, dan kemudian lamina propria setelah fix, sampai kita perhatikan di anterior kita tempatkan di atas mukosa sehingga mencegah, meminimalkan terjadinya blunting pada kasus penyembuhan. Nah, kemudian mukosa yang lapisan epitel kita turunkan kembali sehingga di atasnya, sehingga menutup seluruh seluruh graf yang kita tempatkan seperti ini. Jadi ini sliding down teknik. Ya, kita tutup semua. Jadi si graf ada di bawahnya epitel yang kita turunkan tadi. Ditutup, kemudian kita pastikan di bagian anteriornya juga tutup, tidak ada lubang, tidak ada blunting. Untuk mencegah blunting, gunakan fiksasi dengan spongostan, dan kemudian juga digunakan sufratul. Jadi sufratul ini ditempatkan mengelilingi ini sehingga dia memfiksasi dari membran timpani dan mencegah blunting. Oke. Nah, ini perikondrium yang diambil, yang tadi saya udah ini kan. Jadi saya lebih senang mengambil kalau transkanal dari perikondrium karena lukanya juga lebih minimal, nantinya tidak usah dijahit asal packing kita baik. Dan hasilnya pun bisa kita ambil, bisa kita sesuaikan ini ya. Mau kebutuhannya kita perforasinya kecil, besar, sampai total pun sebenarnya masih bisa kita dapatkan si perikondriumnya ini. Ya, kemudian kita balikan seperti ini. Luka operasinya pun masih mulus seperti tadi. Ini hasil operasi dari hari ke-9 yang teknik inlay dengan perforasi kecil. Kemudian ini yang perforasi sedang hari ke-15 ya, yang di B ini. Kemudian ini yang ini 1 bulan. Ini kemudian yang ini kasus 3 bulan sesudah perforasi besar. Dan kemudian kasus ventilation tube, saya pikir kalau ventilation tube kita semuanya sudah umum, tapi saya gunakan untuk kasus baik ventilation tube yang separt ataupun yang T-tube dengan alat yang sederhana, yaitu dengan pick, kemudian aligator, kemudian juga dengan, untuk melukainya, saya lebih senang menggunakan dengan ujung dari spet nomor needle yang 5 mili, itu lebih tajam, sekali pakai buang, jadi tidak usah ada alat khusus untuk ini ya. Ya, dan kemudian kita fiksasi yang tipe separt menggunakan pick, masuk, dan sementara T-tube, kalau T-tube saya lebih senang menggunakan dengan aligator saja cukup, kita arahkan asal visualisasi kita baik, kita tempatkan, kemudian kita dorong, kita bantu dengan pick, didorong sedikit sehingga dia terfiksir. Ya, sementara pada kasus-kasus yang besar, yang kita membutuhkan retroauricular approach,
Ini retro kasus-kasus yang digunakan pada large cholesteatoma dengan posterior canal wall destruction, kemudian perforasi yang kita nggak bisa akses bagian anterior, atau ada bony overhang, large atau total, atau ada patologis, dan atik cholesteatoma, timpano posterior atikotomi, posterior timpanotomi. Nah, ini graf yang bisa kita gunakan pada kasus dengan retroauricular approach. Jadi deep fascia temporalis kita gunakan, ini cukup luas, kita bisa ambil seperlunya, mau kecil, mau besar, mau luas. Kalau udah buka belakang, kita bikin temporalis fascia flap ataupun ini kita bisa ambil semuanya. Banyak yang bisa kita ambil dengan retroauricular approach ini, termasuk flap otot juga. Nah, ini large external cholesteatoma dengan destruksi dari posterior canal wall dengan membran timpani yang intak. Kemudian kita lakukan debris demang, kanaloplasti. Ya, kanaloplasti pada kasus ini, kanaloplastinya jadi retroaurikuler tanpa langsung buka mastoid. Saya mencari langsung dari masalahnya. Ini si cholesteatom eksternanya dibuang, dibersihkan, kemudian sampai semua epitelnya kita yakin bahwa dia bersih. Ya, kemudian kita rekonstruksi lagi, kita buka, kemudian kita bersihkan. Ini kita lihat di sini membran timpaninya masih utuh. Kita rekonstruksi, membran timpaninya masih intak. Kemudian terus dibuang sampai yakin bahwa epitelnya itu bersih. Setelah epitelnya bersih, kita lakukan metatoplasti yang modify untuk membuka karena gimana pun luas, dan ambil cartilage dari konka untuk menutup defek dari posterior canal wall-nya itu. Karena dia sudah expose ke air cell-nya. Jadi kita tutup dengan cartilage, kemudian fascia temporalis yang sudah disiapkan, dan membran timpaninya tetap utuh di sini, ya, sehingga bisa nutup dan kanal tetap baik dan utuh. Kemudian pada kasus dengan bony overhang, timpanoplasti meskipun sedang, tetap kita lebih baik pakai retroaurikuler karena kita untuk membuang atau si defek dari bony overhang di bagian anteriornya itu. Sementara kalau pada kasus timpanomastoidektomi sederhana ini yang simple mastoidektomi dengan perforasi tapi ada jaringan patologis di telinga tengahnya, meskipun dia sedang, saya gunakan ini karena ada jaringan patologis pada pasiennya. Ini kalau teknik inlay kita melihat mukosanya tetap utuh, kemudian intinya nanti mukosanya tetap utuh, kemudian lakukan mastoidektomi sampai kita yakin dia terhubung ya dengan kapum mastoid, kemudian grafnya ditempatkan di atas mukosa tadi, ya, graf ditempatkan di atas mukosa tadi, kemudian kita tutup dengan sliding down. Jadi, nah kemudian ini supratul kita fiksasi sehingga dia untuk mencegah terjadinya blunting. Bagian depan dari anterior ini mukosa dan kulitnya tetap putus, jangan sampai rusak karena dia pusat pertumbuhan nantinya. Nah, kasus-kasus yang simple tadi pada dasarnya kita bisa terapkan pada kasus nanti operasi cochlear implant, ya. Karena cochlear implant sebenarnya lebih mudah kita operasinya karena struktur anatominya masih normal. Beda dengan yang sudah ada patologis. Kalau patologis struktur anatominya sudah berubah. Nah, kalau pada kasus-kasus cochlear implant kita lakukan simple mastoidektomi, posterior timpanotomi dengan identifikasi facial nerve, chorda timpani, kemudian kita identifikasi kapum timpani, cochlea, dan lainnya. Jadi basicnya adalah pada operasi-operasi yang simple tadi, yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita lakukan sehari-hari, kita sudah menguasai, sudah familiar dengan itu, ya kalaupun kita sebenarnya melakukan operasi cochlear implant pun bisa kita lakukan, asal kita yakin, dan pertama kali kita tentunya disupervisi oleh yang sudah berpengalaman. Jadi pada dasarnya tadi ya, seperti ini. Izin dok, waktu tinggal 1 menit ya. lagi. Ya, makasih, maaf. Nah, ini hasilnya ya di minggu keempat, kemudian posterior timpanotomi untuk kasus akses yang kita membutuhkan akses ke anterior kalau ada kelainan di yang kita tidak bisa akses dari dari bagian yang telinga. Jadi kita sampai mendapatkan sampai
anterior ethnic recess. Kita akses full semuanya, jadi kita bisa dapatkan. Oke. Nah, ini ethnic perforation bisa kita dengan kanal wall up ya, ethnic cholesteatoma pun bisa kita lakukan dengan kanal wall up dengan anterior atikotomi tanpa membuka mastoid, asal kita yakin bahwa kita bisa bersih dan korda tetap dipertahankan. Kemudian kita ambil graf dari cartilage seperti ini. Kemudian kita tutup defeknya, membran timpani tetap utuh dan baik. Ini hasilnya, ethnic perforation hari ke-28, membran timpani seperti ini. Di bagian atas sudah sehat kembali. Kemudian ini yang atikotomi dengan rekonstruksi cartilage. Dia tetap sudah baik hari bulan pertama, dan ini minggu keempat cartilage rekonstruksi pada congenital cholesteatoma dengan tetap kanal wall up. Oke, satu lagi, dan ini ya, jadi saya skip aja ini untuk kanal wall down modify. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi message pada kasus ini, kita lakukan dengan knowledge, skill, komunikasi pasien harapannya apa, lakukan yang baik. Yang baik itu perlu kita lakukan, fokus, kemudian sabar ya, dan sabar menangani keluhan pasien dan hasil evaluasi. Nanti pada saatnya kita akan menemukan mana yang terbaik untuk pasien dan untuk kita sendiri. Ya, jadi sabar itu yang paling penting. Kita jangan sampai nyaman dengan zona kita sendiri. Kita harus bisa belajar terus untuk mendapatkan, mengatasi ketakutan kita akan melakukan suatu teknik yang baru, sehingga kita terus belajar, kita masuk ke learning zone, pada akhirnya kita terus akan berkembang dengan baik. Saya ingat Mu'az bin Jabal, jadi ilmu ya kita kembangkan dan beramal, pelajari ilmu sebaik mungkin. Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum mengamalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eko sudah berbagi pada kita bersama bagaimana simpel-simpel otorik prosedur yang bisa kita kerjakan, operasi-operasi. Terima kasih Dr. Eko. Selanjutnya kami undang pembicara berikutnya Dr. Leni Wijaya, spesialis THT bedah kepala leher dengan topik bone bridge implan pada kasus sulit. Silakan dokter. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru, para senior, dan teman-teman sejawat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Zaki sebagai moderator. Pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba memberikan, istilahnya membagikan sharing kita pada kasus yang kita kerjakan di Rumah Sakit THT Proklamasi, yaitu 3 kasus sulit yang kita kerjakan dengan pemasangan bone bridge. Ya, ini kita ketahui bahwa bone bridge adalah inovasi dari sistem pendengaran, di mana dia berupa bone conduction implant, bersifat aktif bone conduction dan juga direct bone conduction. Bone bridge ini bisa kita kerjakan pada kasus-kasus dengan conductive hearing loss, mixed hearing loss, dan single side deafness. Next. Pembagian bone bridge ini sebelum 2011 kita hanya mengenal 2 alat, pembagian bone conduction sebelum 2011 kita hanya mengenal 2 jenis alat bone conduction, yaitu BAHA dan bone conduction headbands atau bone conduction glasses. Pada saat ini, next, ada beberapa tipe bone conduction yang kita kenal, yaitu classical BAHA, bone bridge, new generation BAHA, bone conduction headbands, dan bone conduction glasses, and adhere. Nah, yang kita ingin bagikan di sini yaitu tentang bone bridge. Bone bridge itu merupakan bone conduction yang sifatnya invasif dan penanamannya secara transkutaneus. Dia bersifat direct drive. Artinya direct drive itu dia merangsang langsung ke bone mastoidnya. Dan secara kosmetik dia sangat bagus ya,
Jadi sangat menarik, tidak merusak kulit juga. Oke, next. Nah, ini secara istilah bone conduction yang skin drive atau indirect drive itu adalah indirect stimulation. Jadi dia melalui kulit, tidak langsung merangsang ke tulang mastoidnya. Yang kita tahu adalah beberapa jenis bone conduction yang sifatnya indirect drive, yaitu adhere, soft band atau hard band, dan BAHA track. Dia bisa kita kerjakan kalau pasien tidak ingin melakukan operasi, dan bisa kita terapkan pada pasien-pasien anak-anak di bawah 1 tahun. Ini juga bisa kita terapkan atau kita lakukan pada kasus-kasus conduction hearing loss, single side deafness, dan temporary hearing loss. Next. Sedangkan yang direct drive itu artinya direct stimulation bone. Yang kita kenal dengan jenisnya adalah bone bridge, BAHA connect, dan ponto. Dia memberikan rangsangan untuk menghasilkan hasil yang sangat tinggi, dan dia sifatnya implantable, long term solution. Bisa juga kita terapkan pada kasus-kasus dengan conductive or mixed hearing loss atau single side deafness. Next. Nah, bone conduction yang kita kenal bone bridge sifatnya adalah active bone conduction. Jadi dia mengaktifkan, menggetarkan tulang mastoid dengan penghubungnya adalah menggunakan wireless koneksi. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui dengan rangsangan active bone conduction ini, dia mempunyai kelebihan tidak merusak kulit. Jadi kulit itu tetap utuh. Lalu kita juga mengenal yang namanya passive bone conduction melalui audio processor. Dia mensimulasinya dengan mechanical stimulation yang dikenal dengan BAHA connect, BAHA track, dan ponto. Next. Sedangkan untuk caranya yaitu direct bone conduction itu bisa kita tanamkan secara percutaneous, yaitu melalui kulit. Jadi di sini kita lihat bahwa kulit itu ada luka, sehingga luka tersebut kadang-kadang bisa menimbulkan komplikasi. Nah, contoh untuk alatnya adalah BAHA connect dan ponto. Next. Sedangkan transcutaneous yaitu dia tidak melalui kulit, kulit tetap utuh menggunakan wireless connection untuk eksternal device-nya, dan karena kulitnya tetap utuh sehingga resiko komplikasinya lebih rendah, yang kita kenal sebagai bone bridge. Next. Nah, ini tipe-tipe bone conduction yang kita ketahui. Ada bone bridge, ada ossia, ada BAHA, ponto. Tetapi yang lebih banyak kita pakai adalah bone bridge, di mana kelebihannya bone bridge itu sebagai direct drive, active implant, dan penanamnya secara transcutaneous sehingga resiko untuk komplikasinya hampir tidak ada. Next. Untuk pemasangan bone bridge ini pada kasus-kasus yang normal atau tidak terlalu sulit, kita bisa kerjakan di area mastoid. Di area mastoid, dan pada kasus-kasus yang sulit itu biasanya kita kerjakan di daerah retrosigmoid atau di middle fossa posisi. Next. Ini saya ingin melaporkan 3 kasus yang kita kerjakan di Rumah Sakit Proklamasi. Yang pertama adalah laki-laki usia 24 tahun. Dia sudah menjalani kanal Walden mastoidektomi pada telinga kanannya di 2010. Nah, karena dia menderita otitis media supuratif kronis dengan kolesteatom. 3 tahun setelah operasi, pasien ini merasa tidak puas dengan pendengarannya karena dia merasa tetap tidak bisa bekerja dengan menggunakan satu telinga. Sehingga dia datang untuk melakukan pemasangan bone bridge implant. Next. 3 tahun setelah kanal Walden itu, pasien mendapatkan sensory neural hearing loss, yaitu dengan ambang 75 desibel.
Lalu 1 tahun setelah pemasangan bone bridge implant, kita lakukan evaluasi follow up dengan FFT, yaitu didapatkan sekitar 50 desibel. Next. Ini pada kasus pertama. Videonya. Dipercepat saja. Karena pasien ini sudah riwayat mastodektomi kanal Walden, sehingga posisi bone bridge yang kita kerjakan itu di area retrosigmoid untuk kasus pertama. Ya, itu di area retrosigmoid. Next. Untuk kasus kedua, yaitu remaja 15 tahun, dia juga ada mikrotia dan atresia dengan conductive hearing loss. Sebelum dia menggunakan bone bridge implant, dia sudah menggunakan soft band bone conduction. Dan di CT scan kita dapatkan sklerotik mastoid, dan mastoid cavity-nya sangat sempit. Disinilah kesulitan kita pada saat pemasangan bone bridge. Next. Ini didapatkan konduksi hearing loss, dan 2 bulan setelah bone bridge dengan fibrogram kita dapatkan pendengarannya bagus, normal. Next. Ini untuk videonya. Kesulitan pemasangan di mana terdapat cavity mastoidnya yang sangat sempit, lalu dia juga terdapat atresia, sehingga pada saat kita meletakkan bone bridge-nya itu sangat mepet sekali karena dia tidak ada liang telinga juga. Next, langsung dicepetin aja. Tetap kita kerjakan di area retrosigmoid. Next. Ini kasus yang ketiga, menurut saya ini kasus yang paling sulit karena sebelumnya pasien sudah menjalani kanal Walden mastoidektomi saat dia di SMA. Pada saat itu belum ada rekonstruksi atau obliterasi, sehingga penggunaan alat bantu dengar tidak berguna dan mungkin tidak bisa karena lubang liang telinganya terlalu besar. Lalu pada tahun 2011 pasien ini dipasang transround window middle ear implant itu oleh seorang ahli konsultan dari Italia. Nah, pada saat dia menggunakan device, dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu terutama untuk pendengarannya, dia merasa sangat berisik dan suara juga tidak terlalu jelas. Kadang-kadang pada akhir-akhir sebelum dia putuskan untuk memasang bone bridge implant, dia merasa sering sakit kepala dan telinganya sering basah. Itu menandakan bahwa dia sudah ada infeksi sehingga dia ingin melepas atau mengeksplant middle ear implant-nya. Lalu sebetulnya itu rencana sudah dilakukan 2 tahun yang lalu untuk eksplant middle ear implant, tapi pasien masih berpikir-pikir, kemudian diputuskan pada tanggal 3 September 2022 dilakukan eksplant middle ear implant, dan bersamaan juga pada saat itu kita pasang bone conduction implant bone bridge yang tipe 602 sehingga didapatkan dia merasa lebih nyaman dan pendengaran juga lebih jelas, lebih enak. Next.
Ini pada saat 1 bulan sebelum dilakukan bone bridge implant, kita tes pendengarannya, itu sudah terjadi mixed hearing loss. Lalu 1 bulan setelah bone bridge implant dengan fibrogram, kita dapatkan pendengarannya lebih baik. Next, videonya. Pertama, kita akan melakukan pembersihan jaringan granulasi karena pasien merasa telinganya sering basah akibat dari middle ear implant itu mungkin sudah menjadi benda asing di dalam telinganya sehingga menimbulkan infeksi. Lalu kita mencoba untuk melakukan explant middle ear implant dan kebetulan kita dapatkan middle ear implant itu floating mass transducernya terdapat di atas tepat round window sehingga kita sangat hati-hati sekali untuk mengeksplantnya. Itu sudah terlihat FMT-nya dikeluarkan dari middle ear implant, di middle ear. Lalu di atas round window-nya kita berikan pelindung dengan kolakbur. Kemudian kita bersihkan, device internalnya kita cari untuk melakukan explant. Nah, itu sudah kita temukan device internalnya. Lalu pasien kita persiapkan untuk mencari posisi penempatan bone bridge-nya. Penempatan bone bridge ini juga agak kesulitan karena pasien pasca radical mastoidectomy. Akhirnya dengan retrosigmoid juga posisinya kita tempatkan bone bridge-nya. Next. Demikian 3 kasus ini dapat kami simpulkan bahwa setelah melakukan pemasangan bone bridge implant, ternyata pendengaran bisa meningkat, bisa bagus, dan pasien juga merasa sangat nyaman. Nah, dan bone bridge ini bisa kita kerjakan dengan pasien-pasien yang conduction hearing loss, mixed hearing loss, dan single side deafness dengan hasil yang memuaskan. Dan bone bridge juga dapat ditempatkan di area mastoid area, retrosigmoid, dan temporal area di atas dura mater. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Reni sudah berbagi pada kita pagi hari ini pada kasus sulit dipasang bone bridge implant dengan hasil yang sangat baik dan pasien sangat puas. Baik, pada si berikutnya kami undang Dr. Hemastia Manohara Harbai, spesialis TBKL, yang akan menyampaikan sebuah topik dengan judul Ear Infusion on Post Transcategoneous Breaching in Tangerang area. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Pertama-tama yang saya hormati guru besar, guru-guru saya, senior, dan rekan sejawat lainnya. Izin untuk melaporkan beberapa kasus yang akan saya presentasikan hari ini. Dengan judul infeksi telinga setelah piercing transkartilago di area Tangerang, case report. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan piercing adalah melakukan suatu prosedur di mana memasukkan atau membuka dengan jarum, membuat sebuah lubang di mana dia akan melewati suatu kartilago ataupun kulit yang bisa menggunakan cincin maupun juga kancing ataupun tindikan seperti itu. Dari penyembuhan luka bila dilakukan piercing di area navel atau umbilical itu biasanya hingga sembuh total sekitar 12 bulan. Lalu jika di area bibir
daun telinga, eyebrow, dan juga area hidung itu sekitar 6-8 minggu. Menurut literatur itu sekitar 20,5% adanya komplikasi setelah dilakukannya body piercing. Dan yang paling sering terjadi komplikasi adalah dermatitis kontak alergi, inflamasi, perdarahan, serta infeksi. Yang akan lebih saya highlight adalah high ear piercing atau dilakukannya piercing di area daun telinga, terutama di area sepertiga superior daun telinga, di mana area tersebut mengandung banyak kartilago dan juga avaskular, serta redahnya wound healing di area tersebut sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Kebanyakan kasus infeksi pada post piercing yang paling sering dilaporkan adalah area telinga, di mana rata-rata pasien mengeluhkan beberapa gejala mulai dari adanya kemerahan di daun telinga, lalu juga adanya nyeri yang cukup hebat, demam, dan rata-rata biasa diberikan antibiotik dan bila infeksi berat hingga abses dilakukan insisi drainase. Penyakit ini dimulai dengan adanya bila terjadi suatu infeksi mulai dari local inflammation lalu menjadi local infection, bisa terjadi perikondritis hingga abses. Case yang pertama adalah Nyonya D, 31 tahun, datang dengan keluhan kemerahan pada area telinga disertai dengan pus, nyeri yang cukup hebat pada area telinga sebelah kiri dan demam. Pada gambar yang bagian atas adalah pada pasien datang ke saya setelah 3 minggu post piercing yang dilakukan di mall dengan bukan tenaga medis yang melakukannya. Dan yang gambar yang kedua yang ada antingnya itu adalah pasien memberikan saya waktu 1 minggu post piercingnya. Setelah itu pasien saya sarankan untuk melakukan insisi drainase di poli, namun ataupun di kamar operasi, pasien masih menolak sehingga saya memberikan terapi sementara terlebih dahulu. Setelah 1 minggu ternyata semakin hebat, akhirnya pasien menyetujui untuk dilakukan insisi drainase. Ini adalah tindakannya. Jadi yang pertama saya lakukan insisi pada area anterior dan posterior area yang paling fluktuatif di area pus tersebut. Lalu kita eksplorasi pus dan absesnya, dan saya juga melakukan kultur pada pus tersebut. Lalu dilakukan pembersihan dengan normal salin, povidone iodin, serta H2O2. Karena ini area helix dan antihelixnya pada gambar yang paling atas itu benar-benar tidak ada sulcus area skapanya itu, jadi saya melakukan penekanan menggunakan wing needle untuk mempertahankan bentuk anatominya sehingga dead space-nya akan lebih minimal seperti itu. Lalu dilakukan balut tekan juga pada area tersebut dan pemasangan drainase bila masih ada kemungkinan pus yang keluar. Lalu ini adalah gambaran 1 bulan post operasinya. Lalu ini adalah case kedua, Nona S 16 tahun dengan keluhan bengkak pada area daun telinga sebelah kiri dengan disertai adanya pus dan juga nyeri. Pasien datang ke saya setelah 2 minggu, balik lagi dengan riwayat piercing di mall juga dengan bukan tenaga medis. Lalu pasien juga saya sarankan untuk melakukan insisi drainase, namun belum mau sehingga diberikan obat topikal sementara. Lalu setelah 1 minggu kontrol ternyata makin memberat sehingga sama dilakukan insisi drainase pada pasien tersebut, namun area helix dan antihelix masih terlihat sehingga saya tidak melakukan penekanan menggunakan wing needle di area tersebut. Saya mencoba untuk menelaah literatur dengan memasukkan patient dengan adanya infeksi di telinga bagian luar dengan interventionnya adalah penggunaan ear piercing dengan outcome komplikasi. Setelah beberapa literatur review dan melakukan selection, terdapat setelah diseleksi selama yang diambil 5 tahun terbaru, lalu juga yang sesuai dari beberapa literatur yang diambil, didapatkan satu jurnal, ini tahun 2021, yang kurang lebih isi dari jurnal tersebut adalah case wanita 29 tahun, di mana pasien juga riwayat melakukan piercing di upper lateral skapa 1 hari sebelumnya, lalu didiagnosis dengan perikondritis aurikular. Namun pada pasien ini sudah diberikan obat antibiotik saja dan analgetik anti nyeri. Lalu setelah evaluasi,
pasien bagus dan tanpa adanya deformitas pada telinga. Pada studi ini juga disebutkan bahwa piercing pada telinga ini dapat menyebabkan infeksi yang lama-kelamaan juga akan menimbulkan suatu abses. Saya juga beberapa mencari literatur juga tentang adanya infeksi pada telinga. Yang pertama ada dari Kluger et al. 2018, di situ menyebutkan bahwa 33,6% pasien dengan riwayat piercing itu akan mengalami adanya gangguan pada area kulitnya, dan infeksi merupakan gangguan yang paling sering yang dikeluhkan oleh pasien. Lalu Van Hoover et al. 2017, infeksi juga merupakan satu komplikasi yang cukup sering post piercing. Lalu Hyun et al. 2017, 95% perikontritis juga biasanya disebabkan oleh Pseudomonas infection. Nah, pada pasien saya keduanya, mohon maaf tadi saya lupa masukkan, hasil kulturnya juga sama Pseudomonas aeruginosa. Lalu pada Diego et al. 2021 juga disebutkan bahwa adanya nyeri, bengkak, abses, dan demam itu biasanya adalah gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien dengan adanya riwayat infeksi. Dan yang terakhir adalah Gabriel et al. 2017, ini berbeda dengan yang lain, dia menyebutkan bahwa keloid itu yang paling sering mengalami komplikasi post piercing karena pasien-pasien pada penelitian tersebut itu datang dengan late case gitu, jadi sudah terlewati akut phase-nya. Sebagai kesimpulan, piercing merupakan salah satu tindakan invasif di mana pengetahuan serta resiko pencegahan dan komplikasi yang akan mungkin terjadi harus kita minimalisasi karena banyaknya tingkat komplikasi setelah piercing. Dan juga bila dilakukan piercing pada tempat yang tidak bersih, tenaga yang bukan tenaga medis yang tidak profesional, tidak steril, dan juga higienitas yang buruk, itu akan menyebabkan post piercing infection yang cukup tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mastia yang sudah berbagi pengalaman pada pagi hari ini untuk pemasangan subang ya di daun telinga. Baik, kita ke pembicara terakhir yang sudah lama menunggu, Dr. Dimas Adi Nugroho, yang akan menyampaikan sebuah kasus ya, kebocoran cairan cerebrospinal spontan pada malformasi vesicularis. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia Konas Per 3L Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan sharing tentang kasus yang kebetulan saya temui mengenai kebocoran cairan LCS secara spontan pada kasus malformasi vestibulocochlear. Jadi kasus malformasi vestibulocochlear atau pada literatur juga sering disebut inner ear malformation, secara keseluruhan hanya 20% yang dia terjadi pada strukturalnya atau padubunnya, sedangkan sebagian besar atau 80%-nya dia hanya terjadi pada sensori epitelium, sehingga kadang tidak terdeteksi pada pemeriksaan CT scan. Sedangkan kebocoran LCS itu bisa terjadi karena iatrogenic atau karena operasi, kemudian post traumatik, dan yang paling jarang adalah secara spontan. Kebocoran LCS secara spontan ini bisa terjadi karena adanya displasia kongenital pada telinga dalam. Terjadi karena adanya komunikasi abnormal atau hubungan abnormal antara space subarachnoid atau dengan cavum tympanomastoid, dan kondisi ini akan meningkatkan resiko terjadinya meningitis. Pada literatur disebutkan 93% terjadi pada anak-anak dan 38% pada pasien dewasa. Tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan dan sharing mengenai kasus kami sehingga kita bisa belajar bersama, dan ini menjadi pembelajaran saya untuk menjadi seorang otologi. Slide.
Jadi pasien ini usia 16 tahun, laki-laki, datang dengan keluhan dia telinganya berdengung dan merasakan pendengarannya makin berkurang sejak 1 tahun terakhir pada telinga yang kiri. Untuk riwayat sebelumnya, jadi dari analisis dengan keluarga ternyata memang ada penurunan pendengaran sejak kecil, namun dia tidak terpengaruh dengan perkembangan bicaranya, sehingga perkembangan bicara masih normal. Kemudian terdapat riwayat adanya kejang yang diikuti dengan penurunan kesadaran, terjadi 2 kali selama 2 tahun terakhir. Kemudian ada juga riwayat adanya rinore yang hanya terjadi kadang-kadang, itu dia mengeluhkan pada hidung yang sebelah kiri. Kemudian tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya atau operasi di daerah kepala atau telinga sebelumnya, dan adanya riwayat keluar cairan. Kemudian pasien sebenarnya sudah periksa ke dokter yang lebih senior dan didiagnosis sebelumnya dengan glomus tympanicus. Karena adanya riwayat penurunan kesadaran yang disertai dengan kejang, maka kami konsultasikan sebelumnya dengan dokter saraf, dan pada saat itu didiagnosis sebagai akut symptomatic seizure dengan DD, epilepsi, dan post-otologic infection. Dari bagian saraf tidak ada penanganan lebih lanjut. Slide. Kemudian ini untuk pemeriksaan fisiknya, daripada telinga yang sebelah kanan, membran timbalannya relatif normal. Kemudian yang telinga yang sebelah kiri kami dapatkan gambaran kesuraman yang diikuti dengan adanya pulsasi. Kemudian ada penampakan seperti massa yang kekuningan. Kemudian dari hasil tes pendengaran audiometrinya yang sudah dilakukan di rumah sakit yang sebelumnya, kami dapatkan yang sebelah kanan sensory neural hearing loss moderate, kemudian yang sebelah kiri ternyata ada profound mixed hearing loss dengan PTA sampai 100 desibel lebih. Slide. Nah, pada kami lakukan CT scan di rumah sakit kami, kita dapatkan gambaran perselubungan di daerah kavum mastoid sebelah kiri yang penuh. Kemudian untuk selule mastoidnya masih cukup bagus. Slide. Nah, pada saat itu kami diagnosis kerja dengan otitis media efusi dengan mastoiditis dengan diferensial diagnosis glomus tympanicus. Kami lakukan mastoidektomi dengan rencana eksplorasi ke kavum timpani. Untuk saat itu kita mencari adakah memang tumor atau glomus tympanicus. Pada saat operasi saya temukan ternyata setelah kita melakukan mastoidektomi simple dan kita masuk ke antrum, tiba-tiba kita terlihat ada cairan yang dia merembes keluar, yang cairannya serus dan bening. Saat itu saya kira apakah dari airnya yang biasanya kita berikan pada saat kita drilling, setelah di stop oleh asisten, ternyata dia tetap keluar dari kavum timpani yang dia terus-menerus keluar sampai ke kavum mastoid. Kemudian kita lihat juga dari bagian anterior ternyata juga dia merembes terus-menerus. Right. Right. Slide. Nah, pada saat kejadian seperti itu, akhirnya kita putuskan untuk menutup di daerah kavum timpani dengan fascia yang kita telah siapkan. Kebetulan saat itu kita mengambil fascia cukup lebar sehingga kita bisa memasukkan ke dalam kavum timpani, dan kita berusaha untuk menutup adanya kebocoran LCS ini. Dan karena memang tempat dia terjadi kebocoran, saya tidak bisa lihat secara pasti, hingga kita masukkan secara blend dan kita pertahankan dengan gel foam. Nah, ini kita masukkan fascia temporalisnya dan kita fiksasi dengan gel foam. Right. Setelah operasi, kita lakukan evaluasi dan rekonstruksi 3 dimensi dengan CT scan. Dari hasil CT scan-nya, dan ternyata kita dapatkan ternyata memang adanya malformasi dari vestibule koklea. Jadi
sehingga menyebabkan adanya kebocoran LCS secara spontan. Jadi kita dapatkan bahwa di daerah vestibulum dan koklea ini dia terdapat hanya membran tipis yang membatasi dan di daerah vestibulum dia terdapat adanya dehiscence sehingga menimbulkan terjadinya kebocoran LCS di kavum mastoid dan kavum timpani. Slide. Diskusi. Jadi kejadian kebocoran LCS secara spontan ini merupakan kejadian yang jarang dan bisa berhubungan dengan adanya kondisi malformasi vestibulokoklea dan kejadian adanya kebocoran LCS ini akan meningkatkan resiko terjadinya meningitis pada pasien yang kami dapatkan. Riwayat dia mengalami kejang dan penurunan kesadaran selama 2 kali di rumah sakit sebelumnya. Kita asumsikan atau kita pikirkan sebagai kasus kejadian dia mengalami meningitis dan adanya apa yang kita dapatkan pada saat operasi di mana kita dapatkan ternyata adanya kebocoran LCS, maka diagnosis kebocoran LCS bisa kita tegakkan dan berdasarkan hasil dari anamnesis dari sebelumnya bahwa ternyata memang pasien sudah mengalami penurunan pendengaran sejak kecil dan hasil audiometri yang terbaru serta kita juga lakukan evaluasi kembali pada CT scan pasien, maka kita menegakkan bahwa diagnosis bahwa pasien ini mengalami inner ear malformasi atau malformasi vestibulokoklea dengan tipenya IPE2, di mana secara dari literatur kita dapatkan bahwa fistel pada inner ear malformasi ini terjadi di space subarachnoid yang berhubungan dengan kavum timpani dan dikategorikan ada yang dinamakan perilabirin dan translabirin. Slide. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi yang dari literatur bahwa pada incomplete partition type 2 atau IP2 itu, di mana terjadi pelebaran pada basis koklea dan pelebaran dari daerah vestibulumnya. Kemudian juga di daerah apek atau medial dari koklea dia mengalami hubungan secara langsung, jadi partisinya dia tidak terbentuk. Slide. Nah, ini gambaran lebih jelasnya di mana pada rekonstruksi 3D-nya di daerah yang bawah ini dia koklea yang normal terjadi terdapat 2,5 lingkaran, sedangkan pada di atas ini di literatur kita dapatkan bahwa koklea di daerah apex dan medial ini dia menyatu sehingga putaran koklea ini kita tidak dapatkan 2,5 putaran secara full. Ini sama yang kita dapatkan pada hasil rekonstruksi 3 dimensi pada pasien ini. Slide. Nah, ini gambaran yang saya dapatkan dari literatur untuk mungkin memperjelas teman-teman sekalian di mana pada kondisi koklea normal, kemudian adanya klasifikasi pada inner ear malformation, di mana ada aplasia koklea, kemudian adanya yang disebut common cavity antara vestibulum dan koklea dia mengalami hubungan secara langsung, kemudian adanya incomplete partition type 1, kemudian ada type 2 dan type 3. Pada pasien kami terjadi pada incomplete partition type 2 di mana memang di daerah apek dan medial dari koklea dia menyatu. Karena
scan atau pada saat kita melakukan operasi, durante operasi, maka kita bisa mendiagnosis pasien ini sebagai malformasi inner ear. Pada anak-anak dengan unilateral sensorineural atau mixed hearing loss, CT scan ini harus dilakukan dan dinilai sebelum terjadi kondisi ACS leak, sehingga kita mencegah terjadinya meningitis recurrent. Dan dengan kemajuan CT scan mastoid sekarang yang sudah high resolution, maka untuk deteksi inner ear malformation ini akan semakin membaik, dan kita sebagai dokter operator harus memiliki kemampuan untuk membaca atau menginterpretasikan dari CT scan mastoid, sehingga nanti bisa merencanakan operasi dan tujuan operasi kepada pasien kita. Jangan sampai ini karena kasus saya yang terulang itu karena kesalahan saya, sehingga jangan sampai kejadian seperti saya ini terulang lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu dan memberikan ilmu buat sejawat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke diskusi. Mohon izin panitia, masih punya waktu kita untuk diskusi 1-2 pertanyaan. Silakan. Mungkin ada yang bertanya dari audien? Ya, silakan dok. Dr. Artono. Ya, silakan. Mohon mic-nya. Mau ditujukan kepada siapa? Ya, bertanya sekalian menjelaskan juga boleh dok. Sepuluh menit. 10 menit dibagi-bagi Dr. Artono, bukan untuk sendiri. Oh iya, mungkin izin pembicara bisa duduk bergabung kita di depan. Kursinya mungkin kurang. Ya, silakan dok, yang pembicara. Kita mau dartop dari juga enggak apa-apa. Karena pembicara mau di depan duduk kali ya. Diri di sini kayak di asap. Siap gerak. Silakan dok. Mohon izin bangkuin satu lagi. Saya jadi nanya enggak nih? Atau Dokter Tono juga mau naik, silakan dok. Kayak ngajarin depan. Oh iya, iya ada. Udah siap. Silakan dok. Kita jadi hostnya aja. Ya silakan Dokter Tono. Yang pertama Dokter Dimas ya. Ini kasusnya mungkin membuat kita semua kalau dalam situasi seperti itu pasti keringatnya keluar banyak tuh durante op ya. Jadi memang tidak terduga. Yang saya tanyakan itu untuk assessment pasien ini ya. Jadi pasien ini kan didiagnosis mastoiditis. Kronis apa akut tadi ya? Kronis ya? Kronik dok. Kronis, kemudian otitis media efusi ya? Iya dokter. Iya betul. Nah, pilihannya waktu itu kenapa kok harus kita lakukan sampai, menurut saya terlalu jauh ya, sampai dilakukan mastoidektomi. Mungkin menurut saya padahal kita bisa melakukan, mungkin itu hanya cairan yang bisa kita lakukan hanya parasintesis atau ventilating tube. Itu yang pertama. Yang kedua ke Dokter Leni. Dokter Leni ini kasusnya bagus banget ya, terutama yang ketiga. Yang ketiga itu saya melihat ada overlap ya, atau bisa atau mengenai indikasi atau pemilihan kapan kita mengerjakan atau memberikan solusi pada pasien yang ketiga itu. Yang pertama adalah dilakukan middle ear implant ya. Middle ear implant, kemudian mengalami infeksi, kemudian di explant, kemudian dilakukan BAHA ya. BAHA, kemudian dilakukan middle ear. Ini kan dua sistem yang berbeda, tapi bisa dilakukan pada pasien ini ya, pada kondisi pasien ini. Pertanyaan saya,
kalau seandainya atau overlap dari pemilihan, bisa enggak kita memilih untuk kasus ini yang tidak terlalu invasif ya. Kalau kita masuk ke telinga tengah kan tentunya risikonya juga lebih besar daripada kita kalau bahal kan tinggal buka, bor, pasang, selesai tanpa kita akses ke telinga itu. Mungkin itu ya, ini bagus sekali ya kasusnya. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Dimas. Izin jawab dulu. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi pasien itu memang pada saat itu datang kepada kami sudah membawa asesmen sebelumnya dari dokter yang memeriksa, dokter yang lebih senior dengan diagnosis glomus tympanicus. Kemudian pasien memang akan direncanakan operasi pada saat itu, sehingga karena mungkin pertimbangan pada saat itu COVID sedang tinggi, kemudian mereka dari keluarga pasien mencari rumah sakit yang mungkin diperkirakan istilahnya lebih aman untuk resiko COVID. Kemudian pasien kita lakukan CT scan. Sebenarnya pasien ini 2 kali dilakukan CT scan. Jadi CT scan dari kami dari THT untuk melihat kondisi mastoid dan struktural yang sekitarnya. Kemudian juga dilakukan brain CT scan. Jadi sayangnya tadi PowerPoint-nya yang tertampilkan PowerPoint yang masih lama. Jadi pada 2 pembacaan dari dokter radiologi, dari TS radiologi, yang pertama dari hasil CT scan temporal memang menyebutkan adanya kondisi mastoiditis. Kemudian untuk yang CT scan brain dari ahli radiologi memang curiga ada glomus tympanicus. Nah, pertimbangan itu yang kemudian mendorong kami untuk melakukan tindakan istilahnya mastectomy simple untuk kemudian eksplor ke cavum tympani untuk menegakkan apakah benar ada glomus tympanicus atau tidak. Terima kasih. Cukup Dr. Atala, terima kasih Mas. Lanjut Dr. Laini silakan. Terima kasih Dr. Artono. Pada kasus pasien saya yang ketiga, memang itu tadi saya sebutkan pula bahwa memang itu kasus tersulit yang saya temui dok. Pasien datang ke poliklinik THT itu pasien sudah pasca mastoidektomi radikal pada saat dia SMA, kemudian pendengarannya tidak maksimal membaik dok, dan pemasangan alat bantu dengar pun tidak memungkinkan karena pada saat itu tidak dilakukan obliterasi. Lalu pada tahun 2011 itu kebetulan memang ada senior konsultan dari Italia untuk melakukan pemasangan middle ear implant. Kemudian kami tawarkan ke sana. Sebetulnya yang kasus tersebut di tahun 2011 itu saya tidak terlalu mendapatkan datanya yang banyak tentang itu dok. Jadi pasien datang ke poliklinik itu sudah memang terpasang middle ear implant. Kemudian pasien mengeluhkan pemasangan middle ear implant itu menurut dia pada saat dia sudah memakai middle ear implant memang pasien merasa tetap tidak puas. Apalagi dia tidak bisa, istilahnya tidak bisa membedakan suara dan dia merasa sangat berisik. Kemudian 2 tahun yang lalu memang itu pasien sudah bolak-balik datang untuk merencanakan ingin dilepas middle ear implantnya karena memang menurut pasien sudah sangat mengganggu. Dan kebetulan memang kerjanya sebagai profesional sehingga itu mengganggu pekerjaannya dia. Lalu si pasien masih menimbang-nimbang untuk melakukan explant saja atau memang ingin tetap juga mengusahakan pendengarannya itu jauh lebih baik. Lalu kami diskusikan sehingga kami tawarkan untuk bagaimana kita lakukan saja bone bridge implant karena 2
satu bulan sebelum kita lakukan bone bridge, itu pasien kita lakukan tes pendengaran, didapatkan memang sudah mixed hearing loss, dan sisi kirinya juga sudah terjadi penurunan pendengaran. Awalnya kita mau melakukan cochlear implant, tetapi karena kondisi telinga kirinya masih bagus, walaupun terjadi penurunan pendengaran dan mixed hearing loss-nya tidak terlalu berat, sehingga kita putuskan untuk melakukan bone bridge implant. Tetapi memang kendalanya dan penyulitnya saat itu adalah pasien harus kita lakukan explant terlebih dahulu, lalu kita melakukan eradikasi infeksinya, dan kemudian juga kita lakukan obliterasi ke telinga posterior canal wall-nya. Itu Dr. Artono. Oke, gimana? Cukup puas Dr. Artono? Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Leni. Mungkin masih ada satu penanya lagi, izin. Dokter, mungkin dokter duluan dok, silakan. Nunjuk dari tadi. Boleh mic izin? Mungkin ini terakhir ya? Atau masih ada? Oh, habis. Berarti hanya satu, mungkin Dokter Caca. Terima kasih moderator. Ya. Saya dokter ini, pertanyaan saya tujukan kepada Dokter Eko. Saya tertarik melihat pengalaman belajarnya tadi. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana nih tips lebih detailnya mungkin mengenai belajar teknik-teknik yang baru yang kita pada saat itu tidak berkesempatan disupervisi oleh guru. Misalnya teknik insisi enaural tadi. Karena kalau saya sendiri punya pengalaman di supervisi belajar CWU dan CWD ini oleh Dr. Sukirman waktu itu. Saya undang beliau ke tempat saya. Terima kasih kepada Dr. Sukirman. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi ada kasus yang keratosis obturans ya. Itu dilakukan rekonstruksi gitu karena ininya sudah sangat luas atau bagaimana. Satu lagi aja sedikit pada Dr. Fiona, tadi insisi absesnya itu dilakukan satu waktu dengan tindakan operasinya atau di waktu yang berbeda. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Eko dulu. Bisa tampilkan slide yang saya kirim yang tanpa video operasi itu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tips lebih detailnya? Ya, tips lebih detailnya, sebentar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah keinginan. Keinginan kita untuk melakukan suatu tindakan yang terbaik buat pasien. Jadi niat dulu. Nah, niat, kemudian dengan begitu dari niat itu kita akan berusaha lebih kuat, ya, berusaha lebih baik untuk saya lebih misalnya belajar. Saya ikut Prof. Helmi, ikut Dr. Sukirman beberapa kali operasi, kemudian juga ya dokter ini tahu ke luar negeri untuk sama dalam negeri untuk melihat untuk melihat perkembangan dan bagaimana mereka menangani kasus-kasus tersebut, ya kasus-kasus yang ada. Selanjutnya saya mengaplikasikan apa yang ada dengan alat, ya. Alat saya punya sendiri, set tympanomastoidectomy ini, ya kita beli sendiri dari mata bor, handpiece, set microsurgery sampai ini kita punya sendiri. Dan ya ini pendapat pribadi saya, kita lebih baik menggunakan operasi alat yang bagus sekalian, ya daripada kita alat yang standar atau yang biasa, ya yang murah. Maaf, bukan saya mau ini, bukan. Itu pendapat pribadi saya, karena kita akan terasa bedanya antara kita menggunakan alat yang bagus, ya dengan ini kita akan stabil memisahkan jaringan, memotong jaringan, memisahkan anulus. Nah, dengan alat yang proper, yang bagus, yang udah stabil, nah, hasilnya pun akan terasa lebih baik. Nah, bukan terasa, akan kelihatan lebih baik. Kita lakukan dengan sabar. Ya, saya awal-awal saya banyak menangani pasien BPJS. Saya aplikasikan semua yang ada itu dari guru-guru saya, dari ilmu, dari pengalaman belajar dengan alat yang ini ke pasien BPJS. Ya, BPJS atau dulu kartu miskin, ya. Jadi dilakukan, kemudian kebetulan saya bekerja di rumah sakit yang mikroskopnya bagus dan bisa direkam. Saya rekam semua operasi saya.
Kemudian di rumah saya evaluasi. Oh ini ada kurang ini, ada kurang ini. Kemudian di poliklinik saya lakukan endoskopi pasca operasi. Sehingga kita bisa tahu oh ini ada masalah, oh ini sayanya kurang bagus. Dan itu terus learning ya. Jadi kebetulan saya juga di swasta alat yang saya gunakan disewakan kepada pasien. Jadi sewa alat ada. Nah nanti uang sewa alat itu saya kumpulin. Nanti kumpulin sekian ini, beli lagi alat yang bagus. Jadi akhirnya sekarang punya alat set timpanomastoidektomi yang lengkap, saya punya 2 set. Mata bor juga banyak puluhan, jadi handpiece juga ada. Nah kita gunakan sewa alat itu adalah untuk itu. Untuk kita belajar, bukan belajar dalam arti, bukan berarti kita ini ya, kita udah bisa bukan berarti kita paling pintar, tapi kita terus belajar untuk menangani pasien yang lebih baik. Kemudian direkam lagi, evaluasi lagi, kita lihat. Nah itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi saya pun kadang ada beberapa pasien yang hasilnya nggak bagus. Saya sampai 2 minggu yang lalu masih saya sempat tanya, telepon ke Prof. Helmi. Prof, saya ada pasien kayak gini, kok susah ya? Sama beliau, oh itu ini kok, ini. Nah, sama beliau pun dikoreksi, ya nggak apa-apa. Jadi pembelajaran buat saya, jadi masukan buat saya. Dan insya Allah nanti tujuannya ke depan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Key point-nya ya learning and evaluation memang. Ya kebetulan di tempat saya praktek, baik itu untuk BPJS, untuk swastanya, semua mikroskopnya bagus. Kebetulan ya itu rezeki saya aja. Ya, terus yang kedua, pada pasien keratosis obturans ataupun kolesteatoma yang sudah merusak atau mengerosi dinding posterior kanal, dulu saya melakukan pendekatan kanal wall down otomatis. Maksudnya dari ini, wah defeknya banyak nih, langsung potong kanal wall down. Nah ini juga hasil evaluasi saya pribadi, kemudian dari hasil pasien yang sudah ada. Ya akhirnya tetap buka belakang, kemudian di insisi, saya ikutin dari ditemukannya masa tersebut. Jadi diikutin, kalau misalnya jaringan yang sehat, saya pertahankan. Misalnya kolesteatomnya sudah menjebol sampai ke posterior kanal, ya dibersihkan semaksimal mungkin sampai air cell-nya. Tapi dimulai dari antero-posterior, bukan dari mastoid ke anterior. Nah, cuma memang yang kayak gini membutuhkan experience yang ini karena kita mesti mewaspadai si kanalis fasial ya di segmen mastoid. Nah, jadi kita mesti familiar dulu dengan daerah itu. Dulu saya banyak mengerjakan mastoidektomi, kanal wall down, sehingga minimal udah familiar dengan mulai dari second genu sampai dengan proses stylomastoideus, kapan kita si saraf itu belok. Jadi feeling kita kadang sudah mulai berjalan. Nah, jadi dimulai dari antero posterior sampai kita ketemu titik bebas nih, kita yakin bahwa ini bebas dari jaringan patologis. Nah, setelah yakin bebas, udah sampai di situ, kemudian saya lebih senang menggunakan graf ya. Jadi tetap untuk merekonstruksinya graf cartilage. Cartilage itu kalau retroaurikuler saya gunakan konka. Konka itu manfaatnya banyak. Kita bisa ambil luas untuk menutup defek posterior bisa. Kalau kita mau ambil luas ya. Kalau kita mau ambil sedang juga bisa. Kalau tadi video di etik rekonstruksi itu saya gunakan konka juga, kita ambil aja sedikit. Dan di konka itu ada perikondriumnya. Perikondriumnya pun bisa kita gunakan. Jadi konka ataupun perikondrium tragus itu ataupun tragus fungsinya dua. Cartilage-nya bisa kita gunakan, perikondriumnya bisa kita gunakan untuk menutup ini ya, untuk menutup defeknya. Sehingga kanalnya itu tetap terbentuk nantinya. Nah, beda halnya kalau kita lakukan kanal wall down terlebih dahulu, baru kita rekonstruksi. Nah, itu kavitasnya justru gede sekali ini ya. Nah, jadi kalau pada video yang saya presentasikan tadi kan membran timpaninya tetap utuh. Nah, membran timpani tetap utuh, kemudian ininya udah maksimal, kemudian kita tutup dengan, jadi kita tidak buka sampai sinodural angle ataupun sampai ke daerah yang posterior inferior. Jadi seperlunya saja, tapi kita yakin bahwa
kita bersih. Ya, itu operasi 2 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah pasiennya kontrol rutin tiap 3 bulan. Sampai sekarang terakhir kontrol minggu kemarin masih aman. Membran timpaninya masih utuh. Ya, jadi cartilage itu yang kita gunakan. Untuk yang liang telinga, keratosis dan yang lain-lain, itu kalau kita ada defek, memang dulu saya membiarkan defek itu. Membiarkan, tapi kemudian beberapa kasus dia balik lagi, kambuh lagi. Akhirnya saya berpikir kambuh lagi kasihan juga pasien meskipun pasien BPJS. Ya terus saya gunakan pakai bor, diamond bor, digunakan untuk menghaluskan yang si defek tempat defek yang tempat tumbuh itu. Jadi ini dihaluskan, dibuang sampai kita yakin bersih. Nah kemudian nggak apa-apa, defeknya dia jadi lebih luas, lebih dalam, bisa kita rekonstruksi. Rekonstruksinya saya lebih senang ngambil dari lobulus ya. Atau kalau kita misalnya buka retroaurikuler, saya ambil fat. Ya dua-duanya lemak ya. Kalau transkanal seperti tadi, saya dari lobulus. Tapi bagian yang posteriornya, sehingga kosmetik dia nggak terganggu. Nah kalau misalnya dari retroaurikuler, saya lebih banyak ngambil dari fat. Sebenarnya banyak fat di belakang retroaurikuler kita begitu kita insisi. Itu luas. Banyak mau seberapa pun di situ. Untuk sejauh defek hanya di mastoid ataupun apalagi defek di liang telinga itu lebih dari cukup yang kita butuhkan. Ya demikian, sehingga kanalnya tetap utuh lagi. Secara kosmetik lebih bagus, pendengaran juga dia lebih nyaman. Terima kasih. Ya, cukup puas dokter ini. Terima kasih dokter Eko. Selanjutnya dokter Fiona, silakan dok. Punten dok, waktu sudah habis. Habis ya? Iya. Oke. Ya, Karena jawab sedikit aja kali sedikit dokter aja ya. dok. Satu. Ya, dokter pasien tersebut kita kerjakan insisi drainasenya terlebih dahulu 5 hari kemudian kita baru kerjakan mastectominya. Fase inflamasi akutnya sudah kita lewati dahulu, baru kita kerjakan mastectominya. Terima kasih dokter. Oke, dengan demikian berakhir acara paper kita pada pagi hari ini. Ada plus yang luar biasa untuk 6 orang pembicara yang betul-betul expert. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi, mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk kita bersama. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang asalnya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah accepted paper untuk acara pagi ini. Sebelum melanjutkan acara simposium selanjutnya, untuk moderator dan pembicara dipersilakan untuk foto bersama di depan panggung.